kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak manfaat. Saluran Andalus Spanyol. Jadi dia asalnya dari Spanyol. Dan memang ini mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya beliau. Amin. Sehat dan jasmani dan rohaninya. Amin. Semoga Allah jadikan beliau menjadi qurratul a'yun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat di waktu yang insya Allah dipenuhi barakah, rahmat, maghfirah, inayah, dan semoga perkumpulan ini menjadi syahid, menjadi saksi serta dalalah serta bukti kalau akan Allah kumpulkan kita kembali di padang mahsyar di bawah naungan liwatnya Sayyidil Habib sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Ini tema malam hari ini agak spesial, temanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Masya Allah. Allah takdirin, Allah panjangin umur kita sampai masuk lagi ke dalam bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Di bulan Rajab itu, terdapat kejadian yang sangat teramat istimewa. Sebuah kejadian yang sudah tidak bisa lagi diukur, ditelaah dengan logika. Kejadian apa itu? Kejadian Isra wal Mi'raj. Saking istimewanya ini kejadian, baginda Nabi SAW banyak dihujat sama orang-orang yang membencinya. Dengan digunjing beliau dengan sebutan gila, nggak waras, dan lain-lain sebagainya. Karena telah memberitakan berita kemuliaan ini, yaitu Isra wal Mi'raj. Tapi ada salah seorang sahabat yang waktu diberitakan berita Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung percaya. Karena apa? Karena track of recordnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya belum pernah didapati beliau berdusta. Maka dari itu, alasan itu, beliau tatkala mendengar berita baginda Nabi Isra Mi'raj langsung percaya. Siapa beliau? Sayyidina Abu Bakar. Oleh karena itu, salah satu sebabnya beliau dijuluki dengan julukan As-Siddiq. Dengan julukan As-Siddiq. Kenapa sebegitu hebatnya, sebegitu dahsyatnya dikatakan sampai-sampai banyak orang tak percaya? Karena kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah kejadian yang menggambarkan, yang mengisahkan tentang perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Makkah berarti ke Palestina.
Dari Mekah ke Palestina. Nah ini perlu diketahui nih sama hadirin. Masjidil Aqsa bukan yang seperti mana terpampang masjidnya di tiap-tiap foto yang udah biasa pada umumnya orang lihat, itu yang kubah emas. Bukan tuh. Masjidil Aqsa ada di bawahnya itu. Ada di bawahnya. Karena di situ banyak bangunan-bangunan istimewa, banyak di situ. Paham? Nah kalau yang dikurung sama kubah emas itu berarti tempat apa? Itu tempat miqatnya. Nah di situ di apa namanya? Di situ ditutup, di dalamnya terdapat batu yang mengapung di udara karena mau ikut nempel di kaki Nabi saat Nabi mau mi'raj. Ini yang salah. Ini perjalanan bukan sembarangan perjalanan. Perjalanan agung. Kalau andaikan kita mau tahu jaraknya, sekarang nih, zaman sekarang kita tempuh aja nih jalanan udah banyak tolnya nih. Udah banyak jalanan enak pakai mobil dari Makkah ke Palestina, mungkin ngabisin waktu 5 hari. Di zaman sahabat dari Madinah ke Palestina itu ngabisin waktunya lebih lama lagi, berminggu-minggu. Tapi Rasulullah SAW waktu diperjalankan Isra sama Allah Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nggak mengambil waktu yang sangat lama atau sangat panjang. Maka itu ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, yang mana berbunyi surat tersebut, firman tersebut sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi Subhan, Maha suci. Artinya itu Maha suci. Alladzi, Zat yang Asra, Maha suci Zat yang Asra. Apa artinya Asra? Artinya Asra itu kalau sama Yasri itu berjalan di malam hari. Kalau Asra Yusri artinya memperjalankan di malam hari. Misalnya saya mutus tuan ini, ya, misal untuk pergi ke Jakarta Baghdad Isya atau jam 9 malam, itu dibilangnya saya mengisrokan tuan ini, memperjalankan tuan ini di malam hari maksudnya. Ingat tuh, Asra artinya memperjalankan di malam hari. Jadi artinya Maha suci Zat yang memperjalankan di malam hari dengan hambanya, bi abdihi, dengan hambanya. Dengan siapa hambanya? Rasulullah. Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW? Ini ajib. Jadi patut diperhatikan. Kenapa Rasulullah SAW dipanggil dengan sebutan hamba? Kenapa dipanggil dengan sebutan birasulihi? Dengan rasulnya, yang memberangkatkan rasulnya. Bisa kok? Atau binabihi, atau dengan nabinya. Jadi waktu saya coba melihat tafsir dari kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yaitu Mafatihul Ghaib, Tafsirul Kabir, dijelaskan di dalam tafsir tersebut kata-kata abad, kata-kata abdun yang berarti hamba itu memang permintaannya baginda Nabi sendiri kepada Allah. Karena
kejadian Isra dengan ayat ini lebih dulu kejadian Isra-nya baru turun ayatnya. Karena banyak yang menggunjing Nabi. Maka itu Allah katakan Subhan, Maha suci zat. Maha suci dari apa? Suci dari apa? Dari apa yang disangkakan oleh kalian wahai kaum kafir. Yang telah memperjalankan hambanya yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW di malam hari. Jadi waktu Rasulullah Mi'raj jumpa dengan Allah, Allah Ta'ala bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad, bima usyarrifuka, ya Muhammad, bima usyarrifuka, ya Habibi, ya Muhammad, bima usyarrifuka. Kamu ingin aku muliakan dengan apa? Dengan apa kamu ingin aku muliakan, kata Allah. Tanya Allah kepada baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Syahadat menunjukkan atas kefahamannya, kecerdasannya baginda Nabi. Nabi nggak minta dikasih singgah sana di dunia. Enggak. Tapi dari permintaan Nabi ini membuahkan sebuah maklumat, membuahkan sebuah ilmu yang bisa dijadikan pelajaran terhadap para umatnya yang lain. Karena apa? Karena yang Nabi minta bukan hal yang duniawi atau materi. Yang Nabi minta kepada Allah dengan permintaan, di dalam permintaannya yaitu bi'abdika ya. Aku meminta kepadamu untuk diberikan makom ubudiyah, makom hamba, dan dipanggil dengan panggilan hamba. Kok bisa panggilan hamba? Kenapa nggak rajanya dunia? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Di sini kita perlu tahu. Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita dengan makom hamba ini adalah makom yang paling sempurna, asyrafur tadi. Paling mulia makom di sisi Allah yang ada di alam kehidupan ini adalah makom rububiyah, makom penghambaan. Kenapa? Karena kalau boleh ceritanya hamba, berarti akan selalu patuh dengan apa yang diminta sama Tuhannya, dan gak bakal memaksiati sedikit pun dari perintah Tuhannya. Paham? Ini makom paling, Masya Allah, makom paling mulia. Sempurnanya makom di dalam setiap diri, di dalam diri seorang insan, yaitu makom rububiyah, makom penghambaan. Jadi gak semua orang bisa mendapatkan sematan makom hamba. Kita masih mengaku kita menjadi hambanya Allah. Kok ngaku? Iya, masih dalam kategori mengaku, pangkat ngaku. Belum betul-betul berada di dalam makom atau tingkatan hamba. Kenapa? Karena masih banyak membangkangnya dengan perintahnya Allah. Allah suruh begini, kita lakukan yang lain. Allah mintanya begini, kita jalankannya yang lain. Allah suruh datangkan ini, kita malah mendatangkan hal yang lain. Betul nggak begitu? Masih banyak memaksiatinya. Kita ini masih banyak memaksiati Allah. Tapi Nabi SAW, ini adalah insan yang paling pantas untuk disematkan makom hamba. Karena apa? Nabi SAW nggak pernah memaksiati Tuhannya sedikit pun, nggak pernah. Apa yang Tuhan minta selalu beliau datangkan dengan sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan salah, bukan berarti tidak dipanggil dengan nabihi, dengan sebutan nabinya atau rasulnya. Nabi jadi kurang mulia, bahkan dengan sebutan bi'abdihi itu. Ini menunjukkan sosok Nabi yang memiliki makom yang
paling mulia, makom paling sempurna. Jadi artinya apa? Maha suci Allah Ta'ala yang telah memberangkatkan, memperjalankan hambanya di malam hari. Kalau kita lihat ayat ini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, artinya lailan apa? Malam juga. Loh, buat apa lagi ada kalimat malam kalau seandainya kalimat asra itu memiliki makna memperjalankan di malam hari? Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagian ulama mengartikan ini untuk mentakdir, memastikan, memberikan sebuah kepastian bahwasanya betul-betul yang diambil di malam hari itu waktunya hanya sedikit dari bagian malam. Padahal perjalanan Nabi dari Makkah ke Masjidil Aqsa, walaupun naik buruk, itu nggak langsung sampai di tujuan, tapi dipimpin sama malaikat Jibril, turun di sini, turun di situ, mampir di sini, mampir di situ. Nabi ketemu kakek-kakek, Nabi ketemu nenek-nenek, Nabi ketemu perempuan cantik, Nabi ngeliat orang lagi berladang, Nabi dibawa ke tempat lahir Nabi Isa alaihissalam, sholat dulu 2 rakaat di situ. Tuh, sholat dulu 2 rakaat di situ. Panjang lagi perjalanan itu sampai Nabi SAW tiba pada titiknya, yaitu Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi SAW melakukan sholat berjamaah, menjadi imamnya para nabi dan para malaikat yang jadi makmum itu. Selesai sampai di situ? Enggak. Kemudian dimi'rajkan sama Nabi. Diangkat Nabi ke atas langit. Diangkat Nabi ke atas langit. Jumpa dengan Allah, jumpa dengan Allah, tapi enggak langsung jumpa. Nabi mampir dulu di langit pertama, ketemu Nabi Adam, langit kedua Nabi Nuh, langit ketiga Nabi Nuh. Sampai Nabi mencapai ke Sidratul Muntaha. Nabi nyampe Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha. Nyampe Sidratul Muntaha, Nabi jumpa dengan Allah. Tapi ingat nih, saya ingatkan. Ini banyak tadi sampai ini sama tuan-tuan guru kita. Ya, Isra Mi'raj, ceramah Isra Mi'raj kalau dicerita ketemu Allah nggak disampaikan hal itu. Jangan membayangkan Nabi SAW jumpa dengan Allah sama dengan halnya kita ini sedang jumpa berhadapan-hadapan. Seperti kita jumpa dalam keadaan hadap-hadapan, nggak sama. Bagaimana terus keadaannya? Bagaimana keadaan Nabi waktu jumpa sama Allah? Bila kaifin, pokoknya nggak dengan cara apapun. Kenapa nggak boleh kita bayangkan? Karena kita masih berpikir dengan alamnya jisim, dengan alamnya badan. Badan punya keterbatasan. Sedangkan Allah Ta'ala ada di alam yang tak terbatas. Jadi ini alam jisim kita ini kalau mikir soal perjumpaan baginda Nabi dengan Allah pasti mentok. Kalau dibayang-bayangkan seperti bayangannya kita duduk berhadapan-hadapan seperti ini, bahaya. Kita ngaku berakidah Ahlus Sunnah, tapi pada hakikatnya kita punya pemahaman seperti orang Mujassimah. Siapa orang Mujassimah? Yang mempersamakan Allah dengan hambanya. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya kepala, Allah punya mata, Allah punya kuping. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi
innahu huwas sami'un. Allah ini nggak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Sesungguhnya dialah Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Gak usah dibayangin bagaimana itu jumpa, udah nggak tahu kan jumpanya kayak gimana, paham? Nggak boleh dibayang-bayangin, nggak boleh terbesit, tuh nggak boleh. Paham? Tapi ada hadisnya ya Habib. Katanya Nabi waktu Mi'raj ketemu sama Allah Ta'ala. Kata Nabi, wa kuntu min rabbika qabika usaini aw adna. Posisi Nabi jaraknya itu dengan Allah Ta'ala lebih pada seukuran 2 busur panah atau kurang dari itu. Itu menunjukkan kepada makna saking dekatnya Rasulullah dengan Allah itu. Jangan salah paham. Ya, jangan salah. Ini wajib dimengerti, wajib dimengerti. Dan tak sampai di situ, kita dengan cerita di waktu Mi'raj. Udah jumpa sama Allah, turun lagi, naik lagi karena urusan perihal sholat. Udah umum lah ini, udah masyhur kisahnya, betul? Baru turun lagi. Sebegitu panjangnya kata Allah Ta'ala, asra bi abdi lailan. Sedikit dari waktu malam yang Allah pergunakan. Makanya ini kejadian udah di luar nalar manusia. Gak bisa dihitung dengan logika. Agung, teramat agung, Masya Allah. Sangat teramat agung. Kemudian dikembalikan sama Allah Ta'ala ke tempat duduk asalnya Nabi semula. Di dalam riwayat disebutkan tsumma arutuhu qabla an yabrudal farashu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Isra Mi'raj jumpa Allah dikembalikan oleh Gusti Allah Ta'ala ke tempat duduk sebelumnya, sebelum anak tubuhnya itu hilang dari tempat duduknya. Kalau orang bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberangkatkan Isra wal Mi'raj karena tujuan Allah untuk menghibur beliau. Lah, bukan. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, dan Imam Busayri mengatakan Allah Ta'ala mengisrakan dan memi'rajkan Nabi bukan tujuan untuk menghibur dari apa? Karena di tahun itu disebut dengan tahun huzur, tahun kesedihan Nabi. Istrinya Nabi wafat, pamannya Nabi wafat, sedih kan? Tapi tujuan Allah Ta'ala mengisrakan, memi'rajkan Nabi bukan tujuan untuk menghibur Nabi, tapi tujuannya menyempurnakan makamnya Nabi. Allah Ta'ala ingin memberikan sebuah kebesaran buat baginda Nabi. Itu memberikan maqamul mahmud. Allah kasih beliau maqamul mahmud. Maqam mahmud, apa maqam mahmud? Maqam la disabaqahu maqam. Wal ahad yasilu ila tilkal maqam illa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Maqam yang enggak ada lagi maqam derajat setelah maqam itu, dan gak ada satu hamba pun yang dapat mencapai maqam tersebut kecuali beliau baginda Nabi SAW. Yang dengan maqam tersebut beliau bisa melewati Sidratul Muntaha. Yang ada satu orang makhluk pun, satu makhluk pun yang mampu melewatinya sampai sekelas Jibril. Kalau lewat Sidratul Muntaha, Jibril melewati lagi kebakar Jibril. Dan yang lebih ajibnya lagi, ini terakhir dari saya. Rasulullah SAW mendapatkan hadiah Mi'raj. Sholat, sholat. Sholat, ya memang sholat. Tapi ada yang
dari dalam kitab Ad-Durrul Munazzam. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Abbas Al-Azafi bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu lagi duduk sama Nabi seperti ini, dia mungkin namanya orang ngelihat barang keren banget, indah banget, penasaran juga tuh ya, tergelitik hatinya, pengetahuan merasakan yang tahu itu tergelitik. Melihat Nabi dulu, oh cakep dia orang, mungkin begitu ya, mungkin begitu. Allah, kok ada orang kayak gini gitu. Sehingga beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, lima boleh bukan? Ya Rasulullah, sebenarnya kamu ini di kita dari apa sih? Berarti sekali tergelitik banget rasa pengen tahu. Kan? Dia melihat orang pengen banget, gak ada orang kayak gini nih. Pantaskan Nabi SAW dipuji sama sahabatnya. Wa ajmalu minka lam tarabul ain. Sesuatu yang indah kayak antum ini ya Rasulullah tak pernah terlihat sebelumnya oleh setiap mata yang ada di muka bumi. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Dan sosok yang indah begini belum pernah ada perempuan yang melahirkan ini. Terusnya apa? Terusannya apa? Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau ini tercipta bersih, jauh dari segala macam bentuk kekurangan dan aib. Karena kabar kita pada seakan-akan engkau ini tercipta sesuai dengan kriteria kehendakmu. Ternyata Sayyidina Ali tergelitik juga nanya, ya Rasulullah, engkau ini dicintai dari apa sih sebenarnya? Kalau kita ditanya kayak begitu, orang kesem sama kita, sok kita langsung, wah, lagi Ipan bertanya begitu, emang ada orang perut begini dulu, ya, makanya ngobrol nggak terlalu tinggi, terlihat. Rasulullah ditanya kayak begitu, tertunduk kepalanya, punya pasti wajahnya, keluar keringat sampai dikatakan wakil bukan juman. Keringatnya itu besar kayak mutiara. Ya karena mungkin dulu perawakannya besar, kalau sekarang segede biji jatuh dia keringat gede-gede. Seakan-akan mengisyaratkan Rasulullah ini berat banget mau ngomong, berat banget mau. Tapi karena sifat wajibnya Nabi itu tabligh, menyampaikan apa yang beliau tahu, yang beliau dapatkan dari Allah, maka haram, mustahil bagi beliau ini untuk kitman, untuk menyembunyikan pengetahuan. Dikasih tahu sama Nabi. Kata Nabi, lama urijadi ila sama. Jadi begini ya Ali, waktu aku dimi'rajkan, diangkat ke langit sama Allah Ta'ala, fawasaltu Rabbi, kemudian aku sampai kepada Tuhanku, wa kuntu min rabbika qabi gausaini aw adna, dan di saat itu jarakku dengan Tuhanku seukuran 2 busur panah atau kurang dari itu. Ini mengisyaratkan atas dekatnya, dekat banget. Fa'auha Rabbi ma'auha, kemudian Tuhanku mewahyukan kepadaku apa yang Ia ingin
Falamma intaha, kemudian setelah selesai, fasa'altu Rabbi, dan aku tanya kepada Tuhanku. Ya Rabbi, mimma khalaqtani. Wahai Tuhanku, dari apa sebenarnya Engkau menciptakan aku? Nabi sendiri bingung. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Ta'ala jawab, laulaka ma khalaqtu jannati wala nari. Wahai kekasihku, kalau bukan karena engkau, aku nggak ciptakan ini surgaku dan nerakaku, kata. Kemudian Nabi menanyakan lagi, ya Rabbi mimma khalaqtani. Seakan-akan mengisyaratkan Nabi ini kepengen banget tahu, ya Rabb, sebenarnya aku ini diciptakan dari apa sih? Kata Allah Ta'ala, lamma nadhartu ila bayadil wujuh khalaqtuhu bi qudrati wa abda'tuhu bi hikmati wa adaftuhu ilayya ta'ziman wa takriman lahu.